Bayangkan, sebuah perjalanan malam yang tampak biasa, hanya charteran ibu-ibu menuju pengajian sehabis Isya. Canda tawa riuh di awal berubah menjadi hening yang mencekam. Jalan lurus tak berujung, rawa dan alang-alang yang tak pernah habis. Dan ketika sopir menoleh ke spion, wajah-wajah itu sudah bukan manusia lagi. Inilah kisah nyata yang dipercaya terjadi. Perjalanan angkot menuju pengajian yang tak pernah sampai. Malam itu, suasana kota Cirebon terasa lembab setelah hujan sore. Jalanan masih basah, lampu jalan memantulkan cahaya kuning temaram di atas aspal. Suhendar, seorang sopir angkot berusia 40 tahunan, sedang menunggu penumpang di sebuah pangkalan kecil dekat pasar pagi. Hari itu, penumpang sepi. Ia sudah pasrah hanya membawa uang setoran pas-pasan untuk diserahkan pada juragan angkot besok. Namun, ketika jarum jam menunjukkan pukul 19.45, sekelompok ibu-ibu menghampirinya. Mereka berjumlah 7 orang, semuanya mengenakan mukena yang dilipat rapi di dalam tas jinjing. Pakaian muslimah berwarna lembut, wangi minyak kasturi, menyeruak. Salah satu dari mereka, seorang ibu gemuk dengan suara lantang, bertanya, "Pak, bisa di charter? Kita mau berangkat pengajian ke desa Kalijaga, habis Isya." Suhendar tentu girang. Charteran begini biasanya bisa jadi rejeki lumayan. Ia mengangguk cepat. "Bisa Bu, nanti setelah Isya ya. Ibu-ibu tinggal naik saja." Setelah sholat Isya di mushola terdekat, para ibu itu kembali naik ke dalam angkot dengan canda tawa yang riuh. Ada yang bergurau soal anaknya yang malas ngaji. Ada yang menertawakan suaminya yang ketiduran saat tarawih. Di kursi depan, tepat di samping Suhendar, duduk seorang ibu muda berjilbab ungu. Wajahnya ramah, sesekali melempar senyum. "Pak, nanti lewat jalan besar ya, jangan lewat gang," katanya. "Iya Bu, biar cepat sampai," jawab Suhendar. Angkot pun melaju. Awalnya, suasana terasa biasa. Suara tawa ibu-ibu memenuhi kabin. Namun, beberapa menit setelah mereka melewati lampu merah terakhir, jalan terasa makin lengang. Perlahan-lahan, suara di dalam angkot meredup. Tak ada lagi yang bercanda, tak ada obrolan. Yang terdengar hanyalah suara mesin dan deruban melindas jalan basah. Suhendar melirik ke kaca spion. Semua ibu itu duduk kaku, menatap lurus ke depan tanpa ekspresi. Ia merasa ada yang janggal, tapi berusaha mengabaikannya. Setelah hampir setengah jam berkendara, ia memberanikan diri bertanya kepada ibu muda di sampingnya, "Bu, ini arahnya benar kan ke Kalijaga?" Tak ada jawaban. Ibu itu hanya diam, tatapannya kosong menembus kaca depan. Suhendar menelan ludah. Tangannya mulai dingin menggenggam setir. "Bu," ulangnya, sedikit lebih keras. Tetap tidak ada respon. Suasana makin aneh. Dari kaca spion, wajah ibu-ibu di belakang tampak semakin pucat. Tubuh mereka seperti kaku. Dan yang lebih aneh, angkot sudah berjalan lebih dari 1 jam. Tapi jalan yang dilewati seolah sama saja. Lurus, sepi, kanan kiri rawa, dan alang-alang tinggi. Tak terlihat tanda-tanda rumah atau lampu-lampu kampung. Suhendar mulai panik. Ia menambah kecepatan, berharap segera menemukan pertigaan atau tanda jalan. Namun, semakin ditekan pedal gas, semakin jauh ia merasa tersesat di jalan yang tak berujung. Dadanya berdegup keras. Ada perasaan seakan-akan ia bukan lagi mengendarai angkot di jalan biasa, melainkan terjebak di dunia lain. Dan malam itu, perjalanan panjang menuju pengajian berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah ia lupakan. Suhendar menggenggam setir lebih erat. Tubuhnya terasa seperti dikurung dalam kabin angkot yang dingin menusuk. Angin malam masuk lewat celah kaca, namun entah mengapa hawa di dalam angkot begitu pengap.
Ia melirik jam tangannya, pukul 22:10. Artinya, sudah lebih dari 1 jam ia mengemudi. Seharusnya perjalanan ke Kalijaga tak sampai sejauh ini. Dari pangkalan pasar ke desa itu hanya butuh setengah jam, paling lama 40 menit. Tapi anehnya, sejak tadi angkotnya hanya melewati jalan lurus tanpa ujung. Kiri kanan tak ada rumah, tak ada lampu, hanya rawa yang dipenuhi kabut tipis dan rumput alang-alang menjulang tinggi. "Pak, ini masih jauh?" Akhirnya ia memberanikan diri bertanya. Sekali lagi pada ibu muda berjilbab ungu di sampingnya. Perempuan itu menoleh perlahan. Gerakannya lambat, seperti kepala boneka yang diputar. Dan ketika wajah itu menghadap ke arahnya, darah Suhendar seketika berhenti mengalir. Wajah yang tadi terlihat ramah kini berubah pucat pasi. Mata hitamnya kosong, bibirnya kering pecah-pecah. Rambut yang semula tertutup rapi oleh jilbab kini terurai keluar, kusut seperti habis diseret di tanah. Dari tubuhnya tercium bau anyir bercampur busuk, membuat perut Suhendar mual. Bu, suaranya gemetar. Tiba-tiba perempuan itu tersenyum, tapi bukan senyum ramah, melainkan senyum lebar yang menampakkan gigi kuning berlumuran hitam di sela-selanya. Senyum itu membuat bulu kuduk Suhendar meremang. Ia buru-buru menoleh ke depan lagi. Kakinya refleks menginjak pedal gas lebih dalam. Namun, saat menoleh ke spion tengah, ia hampir menjerit. Ibu-ibu yang duduk di kursi belakang juga sudah berubah. Mukena mereka yang tadi putih dan rapi kini tampak kusut, sobek-sobek, bahkan ada bercak tanah di sana. Rambut mereka keluar dari jilbab, wajahnya hancur tak karuan. Ada yang matanya hanya tinggal rongga gelap, ada yang lidahnya menjulur panjang, ada pula yang mulutnya menganga lebar, seolah siap menelan apa saja. Mereka duduk kaku, tapi pandangannya serentak tertuju padanya, seolah-olah menunggu sesuatu. Ya Allah, Suhendar menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia sadar penumpang yang dibawanya malam itu bukan manusia. Tangannya berkeringat deras. Ia mencoba berpikir jernih, namun otaknya buntu. Satu-satunya yang terlintas hanyalah bagaimana caranya keluar dari situasi ini. Bismillah, bisiknya lirih sambil berulang kali melafalkan istighfar. Tapi anehnya, doa itu justru membuat angkot bergetar pelan. Mesin meraung lebih keras dan jalan di depan semakin memanjang seperti tak berujung. Lampu-lampu angkot menyorot lurus ke depan, hanya menampakkan kabut tebal dan rumput tinggi yang seolah melambai-lambai. Suhendar panik. Ia coba menekan rem, tapi aneh, pedal rem terasa kosong, seolah tidak berfungsi. Mobil tetap melaju tanpa bisa dikendalikan. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Astagfirullah, kenapa ini? Ia menoleh ke samping, berharap masih ada sedikit rasa manusia pada ibu berjilbab ungu itu. Tapi justru ia mendapati wajah itu kini semakin mengerikan. Matanya meneteskan darah dan bibirnya bergerak tanpa suara. Seperti berbisik, tapi bisikan itu hanya berupa gumaman serak yang membuat telinga terasa berdengung. Di kursi belakang terdengar suara cekikikan lirih. Pelan, tapi cukup untuk membuat tulang belakangnya terasa digelitik rasa takut. Cekikikan itu makin lama makin keras hingga bergema di seluruh kabin. Hihihihihihi. Suhendar ingin berteriak, namun suaranya tercekat. Ia hanya bisa memandang jalan lurus yang tak berujung itu. Sekilas, dari spion, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya hampir berhenti. Salah satu dari ibu-ibu itu yang duduk di pojok belakang tiba-tiba bergerak mendekat. Tapi bukan berjalan atau merangkak, melainkan meluncur di atas jok dengan posisi kaku, seolah tubuhnya diseret oleh kekuatan tak kasat mata. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari kaca spion. Matanya kosong, hitam legam, mulutnya menganga
hingga hampir ke telinga. Dari rongganya menetes cairan hitam pekat jatuh ke lantai angkot dengan bunyi tetes. Tetes. Ya Allah, jangan dekat-dekat. Suhendar hampir menangis. Ia menoleh ke depan lagi, berharap jalan berubah. Namun jalan itu tetap sama, lurus, sepi, rawa, dan kabut. Semakin lama, ia merasa seakan-akan angkot itu bukan lagi berada di dunia nyata. Tiba-tiba lampu angkot berkelip-kelip, seperti hampir mati. Suara mesin melengking keras, dan di kejauhan ia melihat sesuatu. Bayangan hitam menjulang, seperti gerbang besar dari pohon-pohon mati. Jalan itu seolah menuntunnya ke sana. Suhendar tahu, jika ia masuk ke sana, mungkin ia tak akan pernah kembali. Tapi rem tak berfungsi, setir pun terasa berat. Ia hanya bisa pasrah dengan tubuh gemetar dan doa yang tercekat di tenggorokan. Di belakangnya, cekikikan ibu-ibu itu berubah menjadi suara tangisan pilu, melengking, bercampur jeritan-jeritan aneh yang memekakan telinga. Dan ketika ia mendekati gerbang hitam itu, wajah-wajah menyeramkan dari para penumpangnya semakin jelas terlihat di kaca spion, seperti puluhan arwah penasaran yang haus akan nyawa. Malam itu, Suhendar sadar ia bukan lagi mengangkut rombongan pengajian, melainkan rombongan dari dunia lain. Angkot yang dikendarai Suhendar meraung keras, seperti seekor hewan yang sedang dipaksa berlari ke jurang. Lampu depan berkelip-kelip, sorotnya menembus kabut tebal, menyorot gerbang hitam yang kian dekat. Gerbang itu bukan gerbang biasa. Terbuat dari batang pohon besar yang kering, bentuknya melengkung, menyerupai mulut raksasa. Di ujung-ujungnya menggantung kain putih lusuh yang berkibar tertiup angin, seperti kain kafan yang sudah lapuk. Jantung Suhendar berdegup tak karuan. Setiap detik mendekat ke gerbang itu membuat tubuhnya semakin lemas. Ia mencoba menoleh ke ibu-ibu penumpang, berharap ada yang menghentikan kegilaan ini. Namun, wajah-wajah mereka semakin mengerikan. Rambut acak-acakan, mata kosong, bau anyir bercampur busuk semakin menusuk hidung. Ibu muda berjilbab ungu di sampingnya kini tidak lagi duduk tegak. Tubuhnya melorot ke samping, kepala miring seperti patah tulang lehernya. Namun mata hitamnya masih menatap lurus ke depan. Bibirnya terus berbisik lirih. Suhendar merasakan telinganya berdesing meski ia tak bisa memahami kata-kata itu. Cekikikan dari kursi belakang berganti menjadi ratapan panjang. Suara perempuan menangis pilu bersahut-sahutan. Suara itu membuat jalanan di depan terasa lebih sempit, seolah dunia ikut menangis. Ya Allah, saya salah apa dibawa ke sini? Suhendar merintih, tangannya gemetar menggenggam setir. Rem masih tak berfungsi. Setirnya berat, tak bisa dibelokkan. Angkot itu benar-benar seperti ditarik masuk ke gerbang. Ketika roda depan melewati ambang gerbang, hawa dingin menusuk tulang. Hidungnya mencium bau tanah basah bercampur amis darah. Di balik kabut, jalanan berubah, bukan lagi aspal, melainkan tanah becek penuh dedaunan kering. Angkot terus melaju, tapi pelan-pelan roda-rodanya terasa berat, seperti melindas bebatuan dan akar pohon. Lampu depan menyorot pemandangan yang membuat Suhendar hampir kehilangan akal sehatnya. Di kejauhan berjejer batu-batu nisan. Ada ratusan, bahkan ribuan. Beberapa miring, beberapa patah, sebagian tertutup lumut. Di sela nisan, kain putih kusut beterbangan, melilit ranting pohon, menempel di rumput basah. Makam? Suhendar bergumam dengan suara nyaris hilang. Jalan itu ternyata bukan jalan menuju Kalijaga, melainkan menuju area pemakaman luas, entah di mana. Angkot melaju makin dalam. Ibu-ibu di belakang mulai bergerak. Mereka tidak duduk lagi, melainkan berdiri di kursi, tubuh kaku seperti kayu.
Ada yang kepalanya menunduk hingga rambutnya menjuntai menutupi wajah. Ada yang mengangkat tangannya tinggi-tinggi seperti hendak meraih langit. Suara mereka kini berupa lolongan panjang, mengerikan, seperti jeritan arwah yang tersiksa. Suhendar mencoba menutup telinganya dengan bahu, tapi suara itu menembus sampai ke dalam kepala. Ia ingin kabur, tapi tubuhnya seolah dipaku di kursi. Saat itulah ia merasakan sesuatu menyentuh pundaknya. Perlahan ia menoleh. Ibu muda berjilbab ungu yang duduk di sampingnya kini semakin dekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajahnya. Mata hitamnya meneteskan darah segar. Bibirnya terbuka menampakkan gigi hitam yang patah-patah. Dan dengan suara serak berbisik, ia berkata, untuk pertama kalinya, "Sudah dekat." Suhendar hampir menjerit, tapi suaranya tak keluar. Tiba-tiba, angkot berhenti mendadak. Roda depan terperosok ke tanah becek. Mesin mendengung lalu mati. Hening, ia menoleh keluar jendela. Angkot itu terhenti di tengah lapangan luas yang penuh nisan. Angin berembus kencang, membawa bau anyir bercampur wangi kemenyan. Suhendar tahu ia tak boleh berdiam di dalam mobil. Dengan sisa tenaga, ia membuka pintu, melompat keluar, dan berlari. Tanah basah membuat langkahnya tersandung, tapi ia paksa berlari lebih cepat. Namun, suara-suara itu mengikutinya. Dari arah angkot, terdengar puluhan langkah kaki yang tak sinkron. Suara kaki menghentak tanah, disertai tawa cekikikan, ratapan, dan lolongan panjang. Ia menoleh sekilas. Matanya hampir keluar dari tengkorak. Puluhan sosok perempuan berdiri mengelilingi angkot. Mereka semua mengenakan pakaian pengajian lusuh, mukena kotor, wajah hancur, penuh tanah dan darah. Mata mereka kosong, beberapa lidah menjulur panjang, beberapa wajah tanpa kulit, dan semuanya menatap lurus ke arahnya. Suhendar berlari ke arah nisan-nisan, berharap ada jalan keluar. Tapi semakin ia berlari, semakin banyak sosok wanita itu bermunculan dari balik kabut. Mereka seperti bangkit dari tanah, keluar dari balik nisan, merangkak dengan tangan penuh tanah. Ya Allah, jangan biarkan saya mati di sini. Suhendar berteriak, napasnya memburu. Namun kakinya semakin berat. Setiap langkah seolah menapak di lumpur pekat. Sementara itu, jeritan para wanita itu semakin mendekat. Ia akhirnya terjatuh di antara dua nisan besar. Dadanya naik turun cepat, matanya berkunang-kunang. Dari segala arah, puluhan sosok wanita itu bergerak mendekat. Wajah mereka makin jelas, makin mengerikan. Lebih mengerikan daripada bayangan kuntilanak yang pernah ia dengar dari cerita orang. Lingkaran itu menutup rapat. Suhendar menjerit sekuat tenaga, dan setelah itu pandangannya gelap. Cahaya pagi menembus sela-sela pepohonan. Udara lembab dan dingin masih menggantung di sekitar areal pemakaman. Burung gagak sesekali berkokok dari dahan tinggi, seolah menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu. Di antara nisan-nisan tua yang berlumut, seorang pria terbaring. Tubuhnya kotor penuh lumpur, wajahnya pucat, bibirnya membiru. Dialah Suhendar. Ia ditemukan oleh Pak Marwan, penjaga makam yang setiap pagi berkeliling untuk membersihkan dedaunan kering. Awalnya Pak Marwan mengira ada mayat tergeletak karena tubuh itu begitu kaku. Namun, setelah didekati, ia melihat dada pria itu masih naik turun pelan. Ya Allah, ini siapa? Kok bisa ada orang di sini? Gumamnya sambil mengguncang tubuh Suhendar. Butuh waktu beberapa menit sebelum Suhendar membuka matanya. Pandangannya berkunang-kunang, lidahnya keluh. Yang pertama kali ia lihat adalah bayangan nisan besar di sampingnya. Seketika rasa takut semalam menghantam kembali. Ia refleks bangun dan menjerit, "Jangan dekat, jangan dekat." Pak Marwan terkejut, segera menenangkan.
Astagfirullah Kang, ini saya, Marwan, penjaga makam. Tenang, kamu selamat. Tapi Suhendar masih gemetar, keringat dingin bercucuran meski udara pagi menusuk. Ia menatap sekitar, mencari-cari sosok ibu-ibu menyeramkan itu. Namun yang ada hanya nisan-nisan sunyi, rumput liar, dan kabut tipis sisa embun. Saya di mana? Suaranya serak. Kamu ada di makam Keramat Girijaya. Tadi saya nemu kamu pingsan di sini. Sudah semalaman kayaknya. Ceritanya gimana bisa sampai di sini? Suhendar terdiam. Lidahnya keluh, pikirannya kacau. Ingatan tentang perjalanan angkot semalam terasa nyata, tapi juga mustahil untuk dipercaya. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia mengangkut rombongan ibu-ibu pengajian yang ternyata bukan manusia? Pak Marwan akhirnya memanggil warga sekitar. Tak lama, beberapa orang datang membawa air dan makanan. Mereka kaget melihat kondisi Suhendar. Bajunya kotor penuh lumpur, tangannya lecet-lecet, wajahnya pucat pasi. Salah seorang warga bertanya, "Kang, katanya semalam angkotmu ada yang lihat parkir di pinggir jalan dekat rawa karet. Tapi sekarang angkotmu ada di ujung kampung sana. Kok bisa? Kamu ditinggalin supir lain apa gimana?" Mata Suhendar melebar. Angkotnya? Bagaimana bisa angkotnya berpindah tempat? Padahal ia yakin terakhir kali mobil itu berhenti di tengah makam. Angkot saya di mana sekarang? Tanyanya terbata. Sudah diamankan warga. Parkirnya jauh dari sini, lebih dari 2 kilometer. Tapi anehnya, pintunya kebuka semua. Jok-joknya basah, bau tanah sama amis. Kamu bawa rombongan semalam ya? Katanya ada ibu-ibu yang nyarter. Pertanyaan itu membuat darah Suhendar berdesir. Ia menunduk, tangan gemetar. Iya, saya bawa ibu-ibu, 7 orang. Katanya mau ke pengajian di Kalijaga. Lalu mereka mana? Tanya warga lain. Suhendar tak sanggup menjawab. Ingatan wajah-wajah menyeramkan itu kembali memenuhi kepalanya. Rambut kusut, mata kosong, cekikikan panjang. Mereka, suaranya tercekat. Bukan manusia. Warga yang mendengar saling berpandangan. Ada yang menelan ludah, ada yang langsung mengucap istighfar. Pak Marwan menepuk pundaknya. "Kang, jangan ngawur. Maksudmu apa bukan manusia?" Dengan suara gemetar, Suhendar menceritakan semuanya. Dari awal ia dikarter sekelompok ibu-ibu, canda tawa sebelum berangkat, lalu tiba-tiba hening, jalan yang tak berujung, wajah mereka yang berubah mengerikan, hingga akhirnya mobilnya berhenti di tengah pemakaman. Semua mendengarkan dengan wajah tegang. Ada yang percaya, ada pula yang ragu. Tapi jelas, tidak mungkin ia berjalan kaki sejauh itu seorang diri, lalu pingsan di tengah makam. Salah satu warga tua akhirnya bersuara lirih. Dulu, sekitar 20 tahun lalu, pernah ada rombongan ibu-ibu yang kecelakaan di jalan menuju Kalijaga. Mereka naik truk bak terbuka, mau ikut pengajian malam Jumat. Tapi truknya terguling di dekat rawa karet. Semua penumpangnya meninggal. Katanya sampai sekarang arwah mereka suka menampakkan diri. Apalagi kalau ada sopir yang lewat habis Isya, sering dihentikan dan diajak pergi. Warga lain menimpali. Benar, saya pernah dengar. Banyak yang bilang suka ada penampakan rombongan ibu-ibu pengajian. Mereka minta diantar, tapi yang mengantar jarang pulang dengan selamat. Suhendar merinding mendengarnya. Jadi benar, yang ia bawa semalam bukan manusia, melainkan arwah penasaran rombongan ibu-ibu itu. Pak Marwan menatapnya serius. "Kang, kamu harus hati-hati. Kalau benar kamu sudah dibawa ke alam mereka dan masih bisa pulang, itu berarti kamu belum waktunya mati. Tapi biasanya mereka tidak akan melepaskan begitu saja." Ucapan itu membuat tubuh Suhendar makin lemas. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Ia merasa hidupnya kini sudah terikat dengan sesuatu yang lebih besar
dari sekadar perjalanan malam. Pagi itu, meski matahari mulai meninggi, bayangan wajah-wajah mengerikan para ibu-ibu itu terus menghantui ingatannya. Seolah mereka masih menunggu entah di mana. Dan Suhendar tahu teror itu belum selesai. Hari itu, setelah kejadian mengerikan di makam, Suhendar dipulangkan warga ke rumahnya. Angkotnya sudah diamankan, meski kondisinya membuat bulu kuduk merinding. Jok-jok basah berbau tanah, ada bercak lumpur yang entah dari mana asalnya, dan kaca jendela penuh dengan bekas tangan kotor, seperti ada yang meraba dari dalam. Sepanjang perjalanan pulang, Suhendar hanya diam. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di kepalanya, bayangan ibu-ibu itu terus muncul. Senyum mengerikan, mata hitam yang meneteskan darah, cekikikan panjang, semuanya seakan masih ada di sekelilingnya. Sesampainya di rumah, istrinya, Bu Ningsih, langsung kaget. "Ya Allah Kang, kumaha ieu, badan kotor kabeh, pucet, luka-luka. Aya naon?" Suhendar hanya menggeleng, tak sanggup menjelaskan. Ia langsung masuk ke kamar, mengguyur tubuh dengan air, berharap kengerian itu hilang. Namun, meski tubuhnya bersih, rasa dingin tetap menempel di kulit. Malam itu, ia berusaha tidur lebih awal. Tapi, baru beberapa menit memejamkan mata, telinganya menangkap suara lirih dari luar jendela. Suara perempuan-perempuan yang sedang tertawa pelan, bercampur bisikan. "Pak, ayo antar kami lagi." Suhendar terlonjak bangun, keringat dingin bercucuran. Ia menoleh ke jendela, tapi tirai hanya bergoyang ditiup angin. Istrinya masih tertidur pulas di sampingnya, tak mendengar apa-apa. Ia mencoba menenangkan diri dengan berzikir, tapi semakin ia melafalkan ayat-ayat pendek, semakin jelas suara itu terdengar. Bahkan kali ini ia mendengar langkah kaki berlarian di halaman rumah, disusul suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Ia menelan ludah. Siapa yang datang larut malam begini? Jam dinding menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Dengan hati-hati, ia bangkit melangkah ke ruang tamu. Lampu bohlam redup menggantung di plafon, membuat bayangan panjang di lantai. Ia mendekati pintu, dan sebelum membukanya, suara itu terdengar lagi. "Pak, ayo antar kami." Suara perempuan, serempak, lirih, seolah berasal dari banyak mulut sekaligus. Suhendar mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. "Tidak, jangan ganggu saya lagi," teriaknya, meski suaranya nyaris hilang. Tiba-tiba, angin kencang menerpa rumah. Pintu dan jendela bergetar keras, seperti ada yang mencoba masuk. Dari celah jendela, ia melihat bayangan putih bergerak cepat melintas. Bukan satu, melainkan banyak. Ia menjerit, buru-buru kembali ke kamar, mengunci pintu, dan menyelimuti tubuhnya. Tapi, suara-suara itu tetap terdengar, bahkan lebih jelas. Suara ratapan, tangisan panjang, bercampur cekikikan yang ia kenal dari dalam angkot semalam. "Ayo antar kami. Kami belum sampai tujuan. Pak, jangan tinggalkan kami." Suhendar menutup telinga dengan bantal, tapi bisikan itu seperti muncul dari dalam kepalanya sendiri. Malam itu, ia hampir tak tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah-wajah itu kembali. Ibu berjilbab ungu dengan mata berdarah, lidah panjang menjulur, mulut yang menganga lebar. Semua hadir, seolah duduk mengelilinginya di kamar. Keesokan harinya, ia mencoba beraktivitas seperti biasa. Namun, tubuhnya lemas, wajahnya semakin pucat. Istrinya khawatir, tapi ia hanya menjawab singkat bahwa ia kurang enak badan. Siang hari, ia mencoba memperbaiki angkot yang kemarin ditarik ke rumah. Tapi ketika membuka pintu, bau anyir langsung menyergap hidungnya. Jok belakang masih lembab dan lebih aneh lagi, di lantai mobil ada bekas lumpur berbentuk tapak kaki kecil, seolah ada yang keluar masuk.
Suhendar merasa perutnya mual. Ia buru-buru menutup pintu, tak sanggup melanjutkan. Namun, saat ia menoleh ke kaca spion depan, jantungnya hampir berhenti. Di sana, jelas-jelas terlihat bayangan wajah ibu-ibu itu, pucat dan hancur, menatapnya dari balik kaca. Padahal, kursi belakang kosong. Suhendar terhuyung, hampir jatuh. Ia tahu sekarang, arwah-arwah itu tidak berhenti di pemakaman. Mereka ikut pulang bersamanya. Sore harinya, ia memberanikan diri bercerita pada seorang ustadz kampung bernama Ustadz Hamim. Dengan suara bergetar, ia menjelaskan semua kejadian sejak malam itu. Ustadz Hamim hanya mengangguk, wajahnya serius. "Kang Suhendar, apa yang kamu alami bukan kebetulan. Mereka itu arwah penasaran, rombongan ibu-ibu yang meninggal di jalan menuju Kalijaga, seperti cerita orang-orang, dan kamu sudah mengantarkan mereka. Tapi karena tidak sampai tujuan, mereka masih akan menuntutmu." Suhendar menelan ludah. Apa? Apa yang harus saya lakukan, Ustadz?" Ustadz Hamim menghela napas panjang. "Kamu harus kuat, jangan panik, terus perbanyak doa. Tapi saya ingatkan, biasanya arwah yang sudah menempel seperti ini tidak akan pergi mudah. Mereka akan terus datang, meminta diantar, sampai ada yang benar-benar menyelesaikan perjalanan mereka." Ucapan itu membuat dada Suhendar semakin sesak. Bagaimana mungkin ia bisa mengantar rombongan arwah itu? Bukankah itu berarti ia harus kembali ke jalan terkutuk itu? Malam kembali datang. Suhendar mencoba tidur lebih awal, tapi tepat setelah lampu dimatikan, ia mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Kali ini bukan di luar, tapi di lorong depan kamar. Tap, tap, tap. Ia terdiam, tubuhnya kaku. Perlahan pintu kamar berderit, terbuka sedikit. Dari celahnya, terlihat ujung mukena putih kotor menjuntai ke lantai. Dan suara itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih jelas. "Pak, ayo antar kami." Malam itu, suasana rumah Suhendar begitu mencekam. Istrinya, Bu Ningsih, sudah terlelap, tapi Suhendar sama sekali tak bisa memejamkan mata. Setiap sudut rumah terasa penuh bayangan. Sesekali terdengar bisikan lirih dari jendela, seolah banyak orang yang berkerumun di luar. "Pak, waktunya. Kami menunggu. Ayo antar kami." Bisikan itu berulang-ulang, semakin jelas, semakin menusuk telinga. Suhendar duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat pasi, keringat membasahi pelipis. Ia sudah mencoba doa-doa, sudah meminta air ruqyah dari Ustadz Hamim, tapi semua hanya menenangkan sebentar. Setelah itu, suara-suara itu kembali. Jam menunjukkan pukul 23.45. Angin malam bertiup kencang, membuat daun pintu bergetar. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar rumah. "Bruk, bruk." Suhendar terlonjak. Ia memberanikan diri mengintip lewat tirai jendela. Dan saat itulah jantungnya hampir berhenti. Angkotnya yang sudah diparkir di depan rumah sejak kemarin, kini lampu depannya menyala sendiri. Mesin meraung, pintu-pintunya terbuka, seolah ada yang baru saja menyalakannya. Dan di kursi belakang, ia melihat mereka, rombongan ibu-ibu itu, duduk berjejer, diam, menatap lurus ke arahnya. Wajah mereka tetap sama, pucat, rusak, mengerikan. Suhendar mundur, tubuhnya gemetar. Tapi suara itu bergema, bukan hanya dari luar, melainkan di dalam kepalanya. "Kamu belum selesai, Pak Sopir. Antar kami sampai tujuan. Sekarang giliranmu ikut." Tubuh Suhendar seakan dikendalikan. Kakinya berat, tapi tetap melangkah keluar rumah. Ia mencoba melawan, tapi semakin ditahan, semakin kuat tarikan itu. Hingga akhirnya ia berdiri tepat di depan angkot. Pintu sopir terbuka sendiri, berderit pelan. Dari dalam, bau anyir bercampur tanah basah menyergap. Dengan wajah penuh ketakutan, Suhendar masuk. Tangannya gemetar memegang setir. Mesin sudah menyala,
Meski kunci kontak tak ia putar, lampu depan menyorot jalanan gelap. Ia menoleh sekilas ke kaca spion. Hati kecilnya masih berharap kursi belakang kosong. Tapi ternyata tidak. Ibu-ibu itu ada di sana, lebih banyak dari sebelumnya. Bukan hanya 7 orang, tapi puluhan. Semua dengan wajah mengerikan, duduk diam, menatap lurus. Suhendar menjerit pelan, lalu menginjak pedal gas. Angkot melaju, keluar dari halaman rumah, masuk ke jalan desa yang sunyi. Namun, ia sadar, ini bukan jalan biasa. Semakin jauh ia melaju, jalan itu berubah. Lampu-lampu rumah warga lenyap satu persatu, berganti rawa gelap, alang-alang tinggi, dan kabut tebal. Sama persis seperti malam pertama ia membawa mereka. Dadanya sesak, kepalanya berdenyut. Ia menoleh sebentar ke samping dan hampir pingsan. Di kursi depan duduk ibu muda berjilbab ungu itu lagi. Wajahnya makin rusak, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak. Kali ini jelas terdengar, "Kami sudah menunggu lama. Sekarang kamu ikut bersama kami." Suhendar menjerit, tapi angkot terus melaju. Rem tetap tak berfungsi. Setir berat. Ia terjebak di jalan tak berujung. Dari kursi belakang, suara-suara mulai bercampur. Cekikikan, tangisan, jeritan, doa-doa terputus. Semua menggaung di telinganya. Dan di ujung jalan, ia kembali melihat gerbang hitam itu. Mulut raksasa dari batang pohon mati dengan kain kafan lusuh yang berkibar. Kali ini lebih besar, lebih gelap, seakan benar-benar mulut dunia lain yang siap menelannya. Suhendar menangis. "Ya Allah, selamatkan saya. Jangan biarkan saya mati begini." Tapi doa itu tak menghentikan lajunya. Angkot meraung kencang, menembus gerbang itu. Sekejap, semuanya gelap. Keesokan paginya, warga desa geger. Angkot Suhendar ditemukan kosong di dekat rawa karet. Kondisinya mengenaskan. Pintu terbuka, mesin mati, jok-jok belakang basah dan penuh lumpur. Bau anyir menusuk. Tapi Suhendar tidak ada. Tidak di dalam mobil, tidak di sekitar lokasi. Hilang tanpa jejak. Pak Marwan, penjaga makam yang dulu menemukannya, datang dan hanya bisa menggeleng. "Sudah saya bilang, mereka tidak akan melepaskannya begitu saja." Sejak malam itu, tak seorang pun pernah melihat Suhendar lagi. Angkotnya memang masih ada, tapi siapapun yang mencoba menyalakan, mesin selalu gagal hidup. Namun, ada cerita aneh yang menyebar. Beberapa warga yang melintas dekat rawa karet pada malam Jumat mengaku melihat angkot bergerak pelan di jalan sepi. Lampunya menyala redup. Di dalamnya tampak penuh penumpang ibu-ibu berpakaian pengajian. Di kursi sopir, samar terlihat wajah pucat Suhendar menatap lurus tanpa ekspresi. Rombongan itu terus melaju, entah menuju kemana. Dan orang-orang percaya, sampai sekarang Suhendar masih terjebak dalam perjalanan yang tak pernah sampai tujuan. Malam itu menjadi perjalanan terakhir bagi Suhendar. Angkotnya memang ditemukan, tapi ia sendiri lenyap tanpa jejak. Hingga kini, warga masih percaya rombongan ibu-ibu pengajian itu bukan manusia, melainkan arwah penasaran yang mencari sopir untuk membawa mereka ke tujuan yang tak pernah ada. Jika suatu malam kamu melihat angkot melintas pelan di jalan sepi, jangan pernah mencoba menghentikannya. Bisa jadi itu angkot Suhendar yang masih terus berjalan di dunia gaib.